Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar ini, Chu Feng bingung dengan kecemasan mereka. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa duduk dan mendengarkan banyak omong kosong yang mereka semburkan? Karena itulah, ia tidak dapat bertahan dan benar-benar menyerang mereka. Kalian semua, tutup mulut bau kalian itu, segera, teriakan marah bergetar di langit dan bumi seperti guntur. Bahkan teriakan marah ini menyebabkan bumi bergetar hebat. Sejumlah retakan bahkan muncul di tanah. Teriakan itu menyebabkan langit bergetar, dan ruang berputar dan melengkung. Chu Feng saat ini benar-benar marah. Dia tidak hanya marah karena orang-orang ini menyemburkan omong kosong seperti itu juga karena Lil Ming dan Li Xiang telah dipukuli oleh orang lain hingga sedemikian rupa. Ketika teriakan Chu Feng yang marah menyebabkan daerah sekitarnya bergetar dan berguncang, kerumunan yang hadir tidak dapat menjaga pijakan mereka, dan mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum jatuh ke tanah. Mereka semua jatuh ke tanah. Meskipun kejatuhan mereka tidak terlalu serius, tapi ini saja sudah membuat mereka sangat takut. Apa gunanya berbicara dengan kata-kata sinis semacam itu sekarang ini? Ketika Lil Ming dan saudara senior Li Xiang diserang dan disiksa, apa yang kalian lakukan? Ketika mereka terluka parah, apa yang kalian lakukan? Karena mulut kalian luar biasa, lalu mengapa kalian tidak pergi dan berbicara dengan mereka yang telah melukai kalian semua? Selain menyerah seperti pengecut, apalagi yang bisa kalian semua lakukan? Selain menonton tanpa melakukan apa-apa, satu-satunya hal yang kalian tahu harus dilakukan adalah tidak membantu ketika orang sedang sekarat. Chu Feng dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata yang dia katakan, itu adalah kebenarannya. Tanpa belas kasihan, dia menyerang tempat-tempat sakit di hati mereka. Adapun sekelompok sampah ini, mereka sudah takut oleh teriakan marah Chu Feng. Mereka semua menggigil, dan banyak di antara mereka yang bahkan mengencingi celana mereka. Setelah menyadari betapa menakutkannya Chu Feng ini, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani terus membantahnya? Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat wajah Chu Feng. Satu demi satu, mereka meringkuk dan menundukkan kepala mereka seperti sekelompok kura-kura. Dasar sampah yang tak berguna. Chu Feng mengatakan kata itu dengan mengejek. Setelah itu, dia terus menyembuhkan Li Xiang dan Lil Ming dengan sepenuh hati. Meskipun tubuh fisik mereka sedang disembuhkan oleh Chu Feng dengan menggunakan keterampilan rahasianya yang ajaib teknik Vermilion Bird, tapi dantian mereka yang rusak tidak mudah untuk disembuhkan. Bahkan Chu Feng perlu sangat serius ketika mencoba untuk menyembuhkan dantian mereka yang rusak. Jika kita sampah, lalu kamu itu apa? Tepat pada saat ini, suara yang sangat rendah yang dipenuhi dengan ejekan terdengar dari kerumunan. Apa yang kamu katakan? Balas Chu Feng. Chu Feng segera berbalik, dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah saudara senior Shao yang telah mengangkat Lil Ming. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat rendah dan juga mengubah suaranya, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa dialah yang mengatakan kata-kata itu. Saudara senior Shao jelas-jelas tidak mengantisipasi bahwa telinga Chu Feng ini cukup tajam, sehingga dia benar-benar akan tahu bahwa dialah yang telah mengucapkan kata-kata mengejek itu. Dia yang sangat takut pada Chu Feng untuk memulai, sekarang dibuat takut hingga seperti lumpuh. Orang bisa tahu betapa takutnya dia dengan kenyataannya, bahwa tubuhnya menggigil tanpa henti. Hahaha, melihat penampilan saudara senior Shao, Chu Feng tertawa dingin. Lalu setelah itu, dia pun berkata, lihatlah penampilanmu yang ketakutan itu. Kamu mengatakan bahwa Lil Ming seperti putramu sendiri, dan bahwa kamu rela menyerahkan segalanya untuknya. Namun ketika Lil Ming dipukuli, ketika dia disiksa, di mana kamu? Ketika Lil Ming terluka, di mana kamu? Ketika Lil Ming dipukuli dan disiksa, kamu tidak berani menyerang mereka.
Bahkan setelah orang-orang yang telah memukul dan menyiksa Lil Ming pergi, kamu bahkan tidak berani membantu Lil Ming mengobati lukanya. Apakah ini caramu memperlakukan putramu? Apakah ini yang kamu maksudkan dengan memberikan segalanya untuknya? Omong kosong. Kamu adalah seorang pengecut. Sepanjang hidup kamu, kamu akan tetap menjadi pengecut. Kamu tidak akan benar-benar menyerahkan apapun untuk Lil Ming. Setidaknya, ketika Lil Ming sangat membutuhkanmu, kamu tidak akan berani melangkah maju dengan berani, ucap Chu Feng. Setelah mendengar ceramah Chu Feng, tiba-tiba saja saudara senior Shao meledak dengan marah. Diam, teriaknya. Tampaknya, tempat tersakit di hatinya telah diserang oleh Chu Feng. Dia yang sangat pengecut sebenarnya berani berteriak dengan marah pada Chu Feng. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritikku. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengkritik aku. Jika bukan karena kamu berbicara tentang sesuatu yang disebut martabat, Lil Ming tidak akan berakhir seperti yang dia lakukan hari ini, dan Li Xiang juga tidak akan berakhir di kondisi ini demi melindungi Lil Ming. Pelaku utama yang melukai mereka, membuat mereka dalam keadaan seperti itu adalah kamu. Dan bukan aku. Jadi, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mengkritikku? Aku mengakui bahwa aku tidak mampu melindungi Lil Ming. Aku memang seorang pengecut. Namun, bagaimana denganmu? Tidakkah kamu berjanji akan melindungi Lil Ming? Namun ketika kehidupan Lil Ming dalam bahaya, di mana kamu? Cih, seperti yang kulihat, kamu telah menyembunyikan dirimu sendiri. Kamu adalah seseorang yang hanya tahu tentang memberi saran di belakang, dan kamu hanya berani keluar setelah mereka pergi. Bukankah benar begitu, pahlawan? Akan tetapi, kamu sebenarnya tidak memiliki rasa malu untuk memanggilku pengecut. Sebenarnya, kamu bahkan lebih pengecut daripada aku. Tidak hanya pengecut, kamu juga orang yang sangat disayangkan. Kamu adalah individu yang berduka yang menolak untuk mengakui bahwa dia seorang pengecut, teriak saudara senior Shao dengan marah. Hahaha. Chu Feng merasa bahwa martabatnya akan runtuh jika dirinya repot-repot menyangkal ejekan sampah ini. Dia memandang saudara senior Shao, dan seolah-olah sedang menatap orang bodoh dan tertawa. Kamu tertawa. Kamu benar-benar berani masih tertawa. Teruslah tertawa seperti itu, karena kamu dengan segera tidak akan bisa tertawa lagi. Mereka semua belum pergi, dan mereka semua masih ada di sekitar sini. Selain itu, aku telah menyerahkan jimat komunikasi Lil Ming kepada mereka. Dengan jimat komunikasi itu, mereka akan segera menemukan kamu. Pada saat itulah, aku akan melihat bagaimana kamu dapat terus tertawa. Saudara senior Shao berbicara dengan sangat sengit. Oh, jadi kamu yang memberikan mereka jimat komunikasi itu, ucap Chu Feng. Saat dia mendengar kata-kata itu, kilatan dingin bersinar melalui mata Chu Feng yang menyipit. Sementara dia tahu bahwa saudara senior Shao ini adalah seorang pengecut, tapi dia juga tidak membayangkan bahwa dia adalah orang yang tercela. Tidak mengherankan, bahwa fluktuasi dari jimat komunikasinya telah dipancarkan oleh orang-orang itu. Ternyata saudara senior Shao telah menyerahkan jimat komunikasinya kepada mereka. Hal ini terlalu tak tahu malu untuk dilakukan, saudara senior Shao ini, dia jelas-jelas memiliki motif tersembunyi. Sangat beruntung bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahwa orang-orang itu bukan tandingan Chu Feng. Namun jika Chu Feng lemah dan bukan pasangan yang cocok untuk orang-orang itu, maka sangat mungkin bagi Chu Feng untuk bertemu dengan bencana sebelumnya. Adapun untuk itu semua karena saudara senior Shao ini. Itu benar, akulah yang memberikannya kepada mereka. Lalu kamu mau apa? Anak nakal itu, Lil Ming, menolak untuk mencabut jimat komunikasi saat dia melihat para murid dari hutan bambu emas dan hutan bambu perak. Bahkan ketika dia disiksa sampai mati, dengan luka menutupi seluruh tubuhnya, dia masih menolak melibatkanmu. Namun, dia seharusnya berpikir tentang mengapa dia menerima siksaan semacam ini. Itu semua karena kamu. Sementara Lil Ming tidak mau, tapi aku bersedia. Kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu seharusnya menjadi satu-satunya orang yang disiksa.
Kamu harus menjadi orang yang membayar harga untuk semua ini, kata saudara senior Shao. Mendengar segalanya sampai titik ini, Chu Feng hanya terdiam. Ternyata bukan berarti Lil Ming tidak memiliki kesempatan untuk mencabut jimat komunikasinya. Justru sebaliknya, anak itu takut bahwa ia akan melibatkan Chu Feng, dan menolak untuk mencabut jimat komunikasinya, bahkan dia sendiri tidak peduli dengan konsekuensinya. Anak bodoh, mengapa kamu tidak mendengarkan? Ucap Chu Feng. Chu Feng memandang ke Lil Ming yang berada di formasi spiritual dan dengan lembut menghela nafas. Dia tidak menyalahkannya. Justru sebaliknya, dia merasakan sakit di hatinya. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Oh iya, bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang harus hidup dengan bermartabat? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu tidak hanya akan melindungi martabat kamu sendiri, tapi kamu juga akan melindungi martabat Lil Ming? Ketika orang-orang itu datang dan menemukanmu, kamu akan memiliki kesempatan untuk melindungi martabatmu. Oh, aku tahu sekarang. Aku tahu mengapa kamu diam. Kamu pasti menjadi takut. Setelah mengetahui bahwa orang-orang itu akan datang untuk kamu, kamu menjadi sangat takut bahwa kamu akan mengencingi celana kamu. Bukankah benar begitu? Hahaha, kamu benar-benar pengecut yang tak tahu malu. Yang kamu tahu hanyalah membual. Namun sebenarnya, kamu tidak lebih dari seorang pengecut yang berhati ayam, bahkan lebih rendah dari aku, ucap senior Chow. Melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya, saudara senior Shao mulai menyerang dan bahkan lebih mempermalukan Chu Feng. Ketika mereka melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak membalas ketika dihina, murid-murid lain dari hutan bambu buang juga mulai berbicara kata-kata jahat ke arah Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng sama dengan mereka, yaitu seorang pengecut, dan tidak lain hanyalah sampah. Chu Feng benar-benar mengabaikan kutukan dan penghinaan mereka, dan dia terus menyembuhkan Lil Ming dan Li Xiang dengan sepenuh hati. Melalui perawatannya yang terfokus, Lil Ming dan Li Xiang segera sadar kembali. Saudara junior Chu Feng, kakak senior Chu Feng, seru keduanya setelah sadarkan diri. Ketika Li Xiang dan Lil Ming membuka mata mereka untuk menemukan Chu Feng di depan mereka, dan tubuh mereka benar-benar sembuh, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Namun ketika mereka melihat genangan darah di bawah tubuh mereka, serta pakaian mereka yang robek, mereka tahu bahwa semuanya adalah nyata. Mereka memang disiksa oleh para murid itu. Namun kemudian, mereka telah disembuhkan oleh Chu Feng sekarang. Saudara junior Chu Feng, cepat, kamu harus pergi. Mereka datang ke, seru Li Xiang. Pada saat ini, Li Xiang buru-buru memperingatkan Chu Feng. Saat dia berbicara, dia bahkan mengalihkan pandangannya ke arah saudara senior Shao. Tatapannya itu dipenuhi dengan kebencian. Itu sudah jelas, bahwa dia tahu bahwa kakak senior Shao telah memberikan jimat komunikasi kepada orang-orang itu, dan itu berarti dia telah menjual Chu Feng. Jangan katakan lagi, aku sudah tahu tentang itu, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Lalu dengan nada yang sangat menyesal, dia pun berkata, aku membuat kalian berdua menderita. Namun aku akan membantu kamu mendapatkan keadilan. Martabat yang telah mereka ambil dari tubuh kamu, aku pribadi akan mengambilnya untuk kamu. Penderitaan yang telah mereka sebabkan kepadamu, aku akan kembalikan kepada mereka dengan penuh minat, ucap Chu Feng. Mendapatkan keadilan, ambil kembali martabat, kamu benar-benar orang yang memegahkan diri sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan itu, mengapa kamu tidak muncul lebih awal? Jika kamu memiliki kemampuan itu, mengapa kamu tidak mencari mereka? Hanya ketika mereka tidak di sini, barulah kamu berani mengucapkan kata-kata sesumbar seperti itu. Saudara senior Shao membantah dengan cara mengejek. Senior Shao, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan kakak senior Chu Feng hingga sedemikian rupa? Dia baru saja menyelamatkan hidup kita, kata Lil Ming. Menyelamatkan hidupmu, bukankah dia orang yang menyakitimu sejak awal? Bagaimana mungkin kamu bisa berbicara untuknya, dan tidak berbicara untuk aku? Selama bertahun-tahun, apakah aku memperlakukan kamu dengan tidak baik dan sia-sia? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih.
Jika aku tahu kamu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan membawa kamu kembali. Justru sebaliknya, aku seharusnya membiarkan musuh kamu menemukan kamu, sehingga kamu bisa terbunuh seperti anggota keluarga kamu yang lain. Saudara senior Shao dengan marah mencela Lil Ming. Kakak senior Chu Feng, jangan repot-repot dengannya. Dia sudah gila, dan bukan paman Shao yang aku kenal. Kakak senior Chu Feng, cepatlah, kamu harus pergi. Sebelumnya paman Shao telah memberitahu orang-orang itu bahwa kamulah yang memulihkan tubuhku, dan kamu jugalah yang memprovokasi mereka. Dia telah mendorong semua kesalahan kepada kamu. Saat ini, orang-orang itu sedang berusaha menemukan kamu. Lil Ming segera mendesak Chu Feng. Dia yang sangat naif, sebenarnya berbicara semua yang terjadi pada Chu Feng. Itu benar, Junior Chu Feng, kamu harus meninggalkan tempat ini. Kali ini, bukan hanya para murid dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi yang telah datang. Bahkan para murid dari hutan bambu perak dan hutan bambu emas telah datang juga. Selain itu, ada banyak ahli tingkat raja bela diri di antara mereka. Mereka bahkan berani melumpuhkan aku, dan tidak ada yang mereka takuti. Jika mereka bertemu denganmu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat yang sama, Li Xiang juga mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Tiba-tiba saja, Chu Feng menoleh ke Lil Ming dan bertanya. Lil Ming, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Kakak senior Chu Feng, kamu mengatakan bahwa ketika kamu berada di sana, kamu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku, dan bahwa kamu akan melindungi martabat aku. Namun ketika kamu tidak hadir, aku harus melindungi martabat aku sendiri, dan tidak dapat membiarkannya diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan jika aku dipukuli, aku tidak harus meminta maaf. Kakak senior Chu Feng, yakinlah, Lil Ming tidak akan mengecewakan kamu. Meskipun itu sangat menyakitkan, tapi aku tidak akan pernah memohon, dan aku tidak mengatakan satu kalimat pun meminta pengampunan. Bahkan jika harga diriku hilang, aku tidak akan pernah membuangnya sendiri. Paling-paling, itu telah diinjak-injak oleh orang lain. Jawab Lil Ming sambil terkekeh. Dia tampak bangga dengan tindakannya. Lil Ming, kamu sudah melakukannya dengan baik. Namun sekarang, saudara senior Chu Feng ada di sini. Dengan demikian, aku akan mengambil kembali martabat kamu dari mereka, kata Chu Feng. Tapi kan, seru Lil Ming yang masih sangat khawatir. Dia takut bahwa Chu Feng tidak akan cocok untuk orang-orang itu. Tidak ada tapi-tapian. Karena aku, Chu Feng, adalah orang yang menepati janji aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan tangannya ke dalam kosmos saknya. Setelah itu, saat kosmos saknya berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengeluarkan formasi spiritual pengikat. Ketika mereka melihat formasi spiritual yang pengikat di tangan Chu Feng, Lil Ming, Li Xiang, dan semua orang yang hadir dibuat tercengang. Itu karena, mereka sepertinya mendengar suara-suara samar manusia dari bola yang bersinar dengan cahaya. Tepat pada saat ini, Chu Feng melemparkan formasi spiritunya yang pengikat itu ke tanah. Dengan ledakan, formasi spiritual pengikat pun hancur. Pada saat ini, cahaya mulai berkedip, dan 35 murid dari 4 hutan bambu segera muncul di depan mata semua orang. Sial, mereka sudah kembali. Ketika mereka melihat orang-orang ini, kerumunan dari hutan bambu buang menjadi ketakutan. Bukan hanya senior Shao dan yang lainnya saja, bahkan Li Xiang dan Lil Ming juga sangat ketakutan. Bahkan setelah disiksa dengan kejam oleh mereka, ketakutan yang dimiliki Li Xiang dan Lil Ming terhadap mereka menjadi jauh lebih besar daripada orang lain. Biarkan kita pergi, tolong, biarkan kita pergi, ucap mereka. Namun tepat pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan segera muncul. Setelah orang-orang itu muncul, mereka benar-benar berlutut di depan Chu Feng, dan mulai bersujud sambil memohon ampun padanya. Oh surga, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, kerumunan dari hutan bambu buang segera tertegun. Terutama saudara senior Shao, dia sendiri tidak berani mempercayai matanya.
Orang-orang ini yang bertindak seperti iblis, orang-orang yang berbicara tentang mengajar Chu Feng pelajaran sebelumnya, sebenarnya berlutut dan memohon padanya seperti seorang cucu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak masuk akal. Orang harus tahu bahwa di antara orang-orang ini, mereka adalah murid dari hutan bambu emas dan hutan bambu perak, dan mereka adalah ahli dengan kultivasi Raja Bela Diri. Orang-orang yang harus kamu sembah bukanlah aku, tapi mereka, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah Lil Ming dan Li Xiang. Kami minta maaf, kami minta maaf. Sebelumnya kami yang salah. Kami seharusnya tidak mempermalukan kalian semua. Tolong, kami mohon padamu. Melihat bahwa kami semua adalah sesama murid, tolong maafkan kami, ucap orang-orang itu. Pada saat ini, orang-orang itu tidak berani ragu sedikit pun. Segera, mereka berbalik ke arah Li Xiang dan Lil Ming, dan kemudian mulai bersujud tanpa malu. Itu bukan berarti mereka tidak memiliki martabat. Alih-alih, mereka tidak berani bersujud dan memohon pengampunan. Setelah mengalami kemampuan Chu Feng, mereka sudah menyadari bahwa Chu Feng adalah seorang ahli yang sangat kuat, dan bahkan keberadaan yang sangat menakutkan. Kemungkinan besarnya seseorang seperti dia, itu memiliki semacam tujuan dengan menjadi murid dari hutan bambu buang. Adapun orang-orang dengan tujuan khusus, mereka tidak akan menjadi orang yang berencana untuk tinggal di hutan bambu Valen Leaves. Dengan demikian, mereka merasa bahwa sangat mungkin bagi Chu Feng untuk membunuh mereka. Menghadapi orang seperti Chu Feng, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ketika Chu Feng mengatakan satu, mereka tidak akan berani mengatakan dua, dan mereka akan melakukan apapun yang dia ingin mereka lakukan. Ini, melihat orang-orang yang telah menyiksa mereka sebelumnya berlutut di depan mata mereka, bersujud dan memohon pengampunan, Lil Ming dan Li Xiang dibuat tertegun. Setelah mereka saling melirik, mereka berdua menatap Chu Feng. Itu karena, mereka berdua ingin mencari jawabannya sendiri dari Chu Feng. Mereka telah mencabut jimat komunikasi yang telah kuberikan padamu. Aku tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada kamu semua, dan dengan begitu aku bergegas kembali. Namun ketika aku tiba, aku malah bertemu dengan mereka. Melihat noda darah di pakaian mereka, aku menyadari bahwa sesuatu pasti terjadi pada kalian semua. Maka dari itu, aku segera menangkap mereka. Chu Feng berbicara tentang apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan melihat reaksi dari orang-orang itu, kerumunan dari hutan bambu buang semua tertegun. Ekspresi terkejut dan takjub memenuhi wajah mereka. Saat ini, ekspresi Lil Ming dan Li Xiang relatif lebih baik. Pada saat ini, satu-satunya sensasi yang mereka rasakan adalah kekaguman dan pemujaan terhadap Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar kuat, dan mereka terkejut bahwa dia benar-benar mampu menaklukkan bahkan ahli di ranah Raja Bela Diri. Namun untuk saudara senior Shao dan murid-murid lainnya dari hutan bambu buang, mereka merasakan emosi yang sangat rumit. Mereka berpikir bahwa Chu Feng juga seorang pengecut seperti mereka, dan dia adalah sampah yang akan mengatakan satu hal sambil melakukan yang lain. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Mereka semua salah. Tidak hanya Chu Feng bukan seorang sampah, tapi dia adalah seseorang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Tidak hanya dia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang ini, dia bahkan menangkap mereka semua, lalu membawa mereka kembali dan meminta mereka bersujud kepada Lil Ming dan Li Xiang untuk meminta maaf. Keberanian semacam ini melampaui imajinasi mereka. Gubrak, tiba-tiba saja, kakak senior Shao jatuh ke tanah. Tubuhnya mulai bergetar, dan kulitnya menjadi pucat. Butir-butir keringat seukuran kacang polong bergulir di tubuhnya seperti tetesan hujan. Keberanian yang dia miliki sebelumnya telah menghilang seketika, dan seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Seperti anjing yang sekarat, dia hanya terduduk leau di tanah. Dia merasa takut, dan bahkan sangat takut. Dia takut karena semua hal yang dia katakan tentang Chu Feng sebelumnya. Dia menyesal sampai ekstrim. Dia menyesal bahwa dia telah melihat orang lain dengan mata anjingnya yang dengki, dan secara terbuka mempermalukan Chu Feng.
Namun pada akhirnya, Chu Feng sebenarnya adalah karakter yang sangat kuat. Saking begitu kuatnya, sehingga bahkan pelaku kejahatan harus berlutut di depannya dan mengakui kesalahan mereka. Namun meskipun dia takut, meskipun dia menyesal, tapi dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dengan seberapa kuat Chu Feng ini, begitu kuatnya sehingga bahkan pelaku kejahatan takut padanya. Senior Shao ini bisa membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan ia temui. Dia telah menyinggung orang yang sangat jahat, yang bahkan orang-orang yang dia rasakan sebagai penjahat yang asli tidak berani menyinggungnya. Dia sangat takut, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.